Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam nama kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita akan menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 347, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Bersama kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Kita mengatakan haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Haleluya. Lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Haleluya. 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 Demikian kerinduan hati kami bersama Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu, sampai menyatu dengan Tuhan dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga selama-lamanya bersama Tuhan. Kami bersyukur hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini, kami semakin didekatkan kepada Tuhan sampai menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan, ketidaklayakan, ketidakmampuan
Kami menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada saat ini di jalan, di sini di WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih, urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa kaum muda datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang dipakai di sini WN4 Surabaya, di Suprapto 2 BJ Medan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semuanya lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan naikkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 344. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Bersama kita bangkit berdiri. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 19, Tahun Yobel.
Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kembali dari atas. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Tur, bersama kita bangkit diri kembali. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kembali dari atas. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tur. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tur. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Turnya sekali lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah kita bawa kehidupan muda kita untuk mendengar suara sangkakala, bunyi sangkakala, yaitu kita taat dengar-dengaran pada firman pengembalaan, firman pengajaran yang benar, sehingga saat Yesus datang kedua kali, saat sangkakala terakhir ditiup, kita bisa terangkat di awan-awan yang permai, bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari lagu yang berjudul Ada Pertemuan di Udara. Kemudian kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan yang sudah saya ambil dalam kehidupan saya. Yang pertama, menyaksikan kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah memperpanjang umur saya 1 tahun pada hari Minggu ini, beberapa hari kemarin. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kemarin saat saya
hitung-hitung juga agak ini, ternyata umur saya sudah banyak sekali ya. Makanya kalau selama ini kalau pas bersih-bersih seringkali habis nyapu-nyapu terus badannya tegak gini, kok sudah sakit semua ya punggungnya. Tapi saya dikuatkan oleh kesaksian Bapak Gembala, kalau jadi hamba Tuhan harus semangat, jangan mikir aduh sudah tua dan lain-lain, tapi kita bekerja oleh kekuatan Roh Kudus. Dulu sebelum pindah ke Malang, waktu masih di Samarinda, sebelum masuk Lempinel saya sempat fitness ya di Samarinda. Kalau ditanya sama istri, kenapa kok fitness? Mau persiapan masuk Lempinel. Supaya kalau misalnya bayangan saya nanti di Lempinel kan, apalagi pas sudah mau mulai pembangunan, nanti angkat semen, terus ini sudah lama tidak pernah gerak, harus latihan dulu. Ternyata beberapa minggu di Malang, Tuhan tegur pada saat kerja bakti, baru ngangkat bangku sudah keseliu tangan saya, sehingga mau gerak untuk nyapu aja sakit. Situ Tuhan tegur, melayani pekerjaan rohani jangan pakai dengan kekuatan jasmani. Demikian pula pada saat beberapa hari sebelum ulang tahun kemarin, Tuhan tegur saya kembali lewat kejadian hari Minggu pada saat saya selesai ngantar jemaat. Begitu selesai ngantar jemaat yang terakhir, begitu keluar dari gang itu saya lihat lalu lintas memang agak padat, agak ramai sepeda motor. Kemudian saya lihat sebelah kanan, waktu itu saya mau keluar gang belok kanan, lihat di sebelah kanan sudah mulai berhenti semua, baru saya maju sedikit. Setelah melewati setengah jalan baru lihat ke sebelah kiri untuk lihat kendaraan dari sebelah kiri. Karena sudah berhenti juga, saya jalan pelan-pelan, tidak tahunya tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada sepeda motor yang nyetir anak-anak tidak pakai helm, perempuan kelas 3 SMA, gonceng anak-anak juga kelas 6 SD tidak pakai helm dan ngebut dari sebelah kanan. Dia ngambil jalur sebelah kanan, jalur berlawanannya, kemudian nyenggol kendaraan yang saya tumpangi. Kemudian jatuh, saya sampai teriak darah Yesus. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Waktu itu sudah dengan Om Indra, hanya Om Indra turun untuk ngecek. Saya parkir mobil di pinggir. Dan Tuhan tolong juga pada saat itu, biasanya kalau ada kejadian begitu pasti yang disalahkan, kalau ada motor sama mobil yang disalahkan pasti mobilnya. Namun Tuhan tolong, waktu itu orang-orang juga udah bilang, ini yang salah motornya. Karena yang lain sudah berhenti semua, dia tiba-tiba nerobos ngebut. Saya lihat yang nyetir itu sudah terkapar di jalan, tidak bergerak sama sekali. Saya sudah, Tuhan tolong jangan sampai ada apa-apa. Ternyata anaknya yang digonceng itu tidak apa-apa, nyelecet-lecet, dan dia bisa kasih tahu rumahnya di sini-sini, ada yang kenal, dipanggilkan keluarganya. Sementara yang nyetir pada saat itu entah pingsan entah bagaimana, sama sekali tidak bisa gerak. Kemudian sama orang-orang sekitarnya suruh bawa ke rumah sakit. Saya cari rumah sakit terdekat, kemudian sambil dipanggilkan keluarganya, saya sempat minta tolong bantu doa pada Bapak Gembala. Waktu itu yang terima Ibu Gembala cuma bilang tenang. Waktu itu saya baru bisa tenang, menyerahkan semua kepada Tuhan. Kemudian dokternya di rumah sakit bilang, ini mesti di CT scan dulu karena ada pembengkakan di bagian pipi bawah mata, takutnya ada tulang yang retak, katanya begitu. Kemudian kami menunggu di rumah sakit selama setengah jam. Nah, ternyata puji Tuhan setelah hasil CT scan keluar ternyata tidak ada apa-apa, hanya pembengkakan otak karena benturan di jalan, namun bisa segera pulih, bisa rawat jalan, bisa pulang. Lewat kejadian ini Tuhan juga menegur kehidupan saya. Pada saat berangkat saya lupa berdoa karena sibuk telepon. Tuhan menegur kehidupan saya bahwa pekerjaan rohani tidak bisa dipikul oleh kekuatan yang daging, kekuatan jasmani. Kejadian ini Tuhan menegur saya supaya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, meskipun sudah sering nyetir, namun tetap harus berharap pada Tuhan. Kesempatan ini juga saya mohon bantu doa dari Bapak Ibu Gembala, supaya saya bisa terus dibimbing menjadi hamba Tuhan yang bergerak kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya, Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati,
tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kembali dari atas. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kita angkat tangan kanan kita, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Puji nama Tuhan. Kami memberikan kesempatan bagi vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 355. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Allah kita penuh dengan kasih. Kasih-Nya yang mencegah segenap hati dan jiwaku di kegelapan keputusasaan dan harapan. Sebab Allah kita penuh dengan kasih. Jika kita gagal, jangan lupakan kasih-Nya selalu menguatkan. Sebab Allah kita penuh dengan kasih. Jika kita gagal, jangan lupakan kasih-Nya selalu menguatkan. Sebab Allah kita penuh dengan kasih. Kasih-Nya yang mencegah segenap hati dan jiwaku di kegelapan keputusasaan dan harapan. Sebab Allah kita penuh dengan kasih. Jika kita gagal, jangan lupakan kasih-Nya selalu menguatkan. Sebab Allah kita penuh dengan kasih. Jika kita gagal, jangan lupakan kasih-Nya selalu menguatkan. Terpuji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, bunyi sangkakala, untuk dapat kita menerima firman pengajaran yang benar, kita disucikan, segala masalah kita ditolong, sampai kita disempurnakan menjadi sama seperti Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita yang terakhir dari nyanyian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga. Bersama kita bangkit berdiri. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi kita mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Sudah terbukti firman-Mu menciptakan langit bumi.
serta isinya yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi ada, bahkan indah, baik semuanya, bahkan sempurna Tuhan. Kami percaya juga firman-Mu mampu untuk menolong kami. Firman mampu menciptakan kehidupan kami yang berdosa, yang sudah rusak ini Tuhan, menjadi kehidupan berkenan, bahkan sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar, murni, sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR4 Surabaya, Supraptodo ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hidup kami, masa depan kami, masalah kami, air mata kami, pelayanan kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memeluk kami. Tuhan yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Kaum muda lain, gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 masih kembali ayat 49 sampai 53. 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapapun aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi ini Yesus membawa pemisahan. Ya. Di ayat 49, Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi ini Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Nah, ada 2 macam api. Misalnya api yang telah menyala, sudah menyala. Itulah api Roh Kudus. Api yang sudah menyala. Ya, itu adalah api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Kemudian ya, yang B, api yang akan menyala. Yang akan menyala.
Tadi api yang sudah menyala, sekarang ini mulai di loteng Yerusalem, api Roh Kudus. Kemudian api yang akan menyala, itu sama dengan api penghukuman. Api yang akan menyala, itu sama dengan api penghukuman. Mulai 3 kali 7 hukuman, nanti sampai kiamat, maka dunia ini dibakar dengan api dari langit, sampai musnah, kiamat. Sampai nanti neraka, untuk api neraka selama-lamanya. Ini yang akan menyala. Yang sudah menyala api Roh Kudus. Yang akan menyala api penghukuman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini ada pemisahan. Ini semua kita pelajari Lukas 12 ini dalam tabernakel pintu tirai. Nah, pintu tirai. Ya, itu penyalipan daging atau perobekan daging. Pintu tirai sama dengan penyalipan daging, perobekan daging. Jadi akan terjadi pemisahan nanti, yaitu akan terjadi pemisahan, yaitu A, kehidupan yang menolak salib. Nah, menolak salib, pintu tirai, tidak mau masuk pintu tirai. Kehidupan yang menolak salib, menolak penyalipan daging, perobekan daging. Kalau menolak salib, menolak perobekan daging, penyaliban daging sama dengan mengikuti hawa nafsu daging, keinginan daging. Nah, itu banyak kehidupan Kristen ya, bukan kehidupan yang di luar Tuhan, terutama yang di dalam Tuhan. Kehidupan Kristen yang mengikuti hawa nafsu daging, keinginan daging, tabiat daging, sehingga hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Nah, ini merokok, membunuh, bunuh diri. Nah, tapi dia lakukan. Nah, ini seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Mabuk itu juga merugikan, membunuh diri. Dia lakukan binatang buas. Sampai narkoba dan lain-lain. Kemudian dosa kawin mengawinkan. Nah ini, kawin dengan siapa saja, kayak binatang itu. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas, dan lain-lain. Nah itu ya, percabulan dengan siapa saja, laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri sah, laki-laki, perempuan, nah begitu. Saja semuanya, sehingga tampil seperti binatang buas. Manusia tapi tampil seperti binatang buas yang dicap 666, manusia daging, hanya ikuti hawa nafsu, naluri kalau binatang, hawa nafsu daging, keinginan daging, tabiat daging, sehingga berbuat dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, tampil seperti binatang buas yang dicap atau dimeterai oleh antikris dengan 666. Menjadi sama dengan antikris yang akan mengalami api penghukuman di bumi, mengalami api penghukuman di bumi sampai api penghukuman di neraka selama-lamanya. Nah, ini pemisahan, ini kelompok pertama yang menolak salib, tidak mau penyalipan daging, tidak mau sebagai perobekan daging, hanya ikuti hawa nafsu, keinginan daging. Yang B sebaliknya. Kehidupan yang menerima salib. Kehidupan Kristen yang menerima salib. Menerima salib. Mau mengalami penyalipan daging. Perobekan daging. Maka akan mengalami pencurahan api Roh Kudus. Bukan api hukuman. Tapi mengalami pencurahan api Roh Kudus. Ini api yang sudah menyala sekarang. Sehingga pencurahan api Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Ini terjadi pemisahan. Yesus membawa pemisahan. Pemisahannya di pintu tirai itu. Salib. Ada yang mau salib, ada yang tidak mau salib. Ikuti daging, menjadi antikris. Ya, dibakar selamanya. Tapi ada yang mau terima salib, penyalipan daging. Akan menerima pencurahan api Roh Kudus. Pencurahan api Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti.
Ayat 50, ya, itu ayat 49 tadi pemisahan. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, Yesus, ya. Jadi Yesus harus menerima baptisan. Sengsara daging, penyalipan daging. Cawan itu saja. Nah, jadi Yesus harus menerima baptisan sama dengan cawan. Nah, cawan sama dengan penyalipan daging, perobekan daging, ya, perobekan daging sampai susah hatinya, ya, susah hatinya, sedih hatinya, karena mengalami penghukuman Tuhan dia, penghukuman Allah. Ya, jadi Yesus harus menerima salib, menerima baptisan, menerima salib, penyalipan daging, sehingga dia merasa susah, sedih hati, karena harus menanggung segala dosa kita, menerima hukuman Allah sampai mati di kayu salib. Menerima hukuman Allah, kutukan mestinya kita yang dihukum. Tapi karena Yesus mau terima baptisan, salib, penyalipan daging ini, dia sangat sedih karena menerima hukuman Allah. Menanggung hukuman bagi kita itu. Dia menerima hukuman Allah sebagai ganti kita. Sebagai ganti kita. Menerima hukuman Allah. Sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus rela menerima hukuman Allah sampai mati di kayu salib? Yohanes 16 ayat 7. Nah, ini ada kaitan dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, dia rela. Lebih berguna bagi kamu. Nah, kalau aku pergi, Yesus pergi. Pergi. Artinya pergi, mati. Tapi dia bangkit, naik ke surga. Mati di kayu salib. Sebab jikalau aku tidak pergi, Yesus tidak disalib, tidak mati, penghibur tidak akan datang. Penghibur itu Roh Kudus. Tidak akan datang kepada. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada. Jadi di sini, Yesus harus pergi sama dengan mati di kayu salib. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga, naik ke surga untuk mengutus atau mencurahkan api Roh Kudus kepada kita. Nah, tadi dua macam api. Kalau Yesus tidak mati, hanya api hukuman dunia ini. Sudah semua mati dihukum. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, api hukuman, ada api pencurahan Roh Kudus. Kalau kita terima, bebas dari api hukuman. Api pencurahan. Pilih salah satu. Kalau kita mendapatkan api Roh Kudus, ya tidak usah lagi api hukuman. Tapi kalau kita menolak salib, tidak ada api Roh Kudus, ya harus api hukuman. Sampai neraka kekal. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Jadi Yesus harus pergi mati. Nah, ini pencurahan Roh Kudus. Dulu pencurahan Roh Kudus, perjanjian lama, dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu dalam bentuk minyak urapan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus dalam bentuk minyak urapan. Yang terbuat dari minyak zaitun, kemudian dicampur dengan beberapa rempah-rempah menjadi minyak urapan. Jadi kalau mau mengalami urapan Roh Kudus, raja, imam, dituangi minyak. Itu zaman perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Roh Kudus dalam bentuk minyak urapan. Roh Kudus dalam bentuk minyak urapan yang dibuat dari minyak zaitun dan dicampur dengan beberapa rempah-rempah. Nah, itu. Jadi imam, raja, nabi yang mau mengalami urapan Roh Kudus, dia harus dituangi dengan minyak urapan. Nah, itu dulu zaman perjanjian lama, jadi ada minyak zaitun dicampur minyak rempah-rempah tertentu ya, itu di Keluaran 30, dia tertentu disebut minyak urapan. Jadi kalau ada raja,
imam, kemudian nabi mau mengalami urapan Roh Kudus harus dituang minyak ini. Baru dia mengalami urapan Roh Kudus. Itu zaman perjanjian lama, dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru tadi, saudara, sejak Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga, maka Yesus mencurahkan api Roh Kudus ke bumi. Maka Yesus, dia pembaptis roh. Tidak usah lagi minyak zaitun, minyak, langsung dari surga. Yesus mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan api Roh Kudus, minyak Roh Kudus boleh. Mencurahkan api Roh Kudus ke bumi ini. Pencurahan api Roh Kudus ke bumi ini. Nah, mulai dari Kisah Rasul 2, pencurahan Roh Kudus ini hanya untuk bangsa Israel mestinya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pencurahan Roh Kudus. Ya, itu bagi bangsa Israel. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi ini jelas. Ya. Jadi dalam perjanjian baru Yesus mati bangkit ke surga, naik ke surga untuk mencurahkan api Roh Kudus ke bumi ini. Ya, api Roh Kudus ke bumi. Di Kisah Rasul 2, pencurahan api Roh Kudus hanya untuk bangsa Israel asli. Pencurahan api Roh Kudus hanya untuk bangsa Israel asli. Bangsa Israel asli. Ya? Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Hanya untuk umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel asli itu umat pilihan Tuhan. Lainnya enggak. Itu di loteng Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus mulai di loteng Yerusalem hanya untuk bangsa Israel asli. Umat pilihan Tuhan. Lainnya tidak. Ya, lainnya tidak. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini saja. Jadi Roh Kudus ini tadi disebutkan di ayat 4 mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi Roh Kudus saja bekerja mulai di perut hati. Di perut ini, saja. Perut hati. Roh Kudus bekerja, api Roh Kudus itu bekerja mulai di perut hati. Nah, sama dengan menyucikan perut hati kita. Kotoran-kotoran dalam hati. Nah, kalau mau kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus bekerja di perut sampai sakit perut kadang. Nah, terus saja, itu Roh Kudus sedang membersihkan perut hati kita, menyucikan perut hati kita. Nah, kalau diteruskan sampai ke mulut nanti Roh Kudus, nyala api Roh Kudus sampai ke mulut, sampai ke mulut, dan kita bisa sampai ke mulut sehingga bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, berbahasa lidah, berbahasa roh. Nah, itu salah satu tanda. Jadi ini merupakan salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus. Salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus yaitu kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh seperti tadi ayat 4 yang diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, jadi ini dalam perjanjian baru tidak perlu lagi minyak zaitun, langsung dari surga. Yesus mencurahkan minyak Roh Kudus, api Roh Kudus langsung dari surga. Dari surga.
Bagaimana bekerjanya? Mulai bekerja, Roh Kudus mulai bekerja di perut hati, membersihkan perut hati, menyucikan perut hati sampai nanti meluap di mulut. Meluap di mulut sehingga kita bisa berbahasa roh. Nah, ini salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus. Salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus. Yaitu kita bisa berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi bukan diajar manusia, ayo tirukan begini, bukan. Diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Itu, ya. Semoga kita, itu yang asli. Kalau bahasa roh diajarkan orang itu palsu. Mati rohaninya. Dulu, di zaman perjanjian lama, kalau ya, minyak urapan ini dipalsukan, ditaruh di orang, mati dia. Mati secara tubuh. Nah, sekarang mati rohani. Nah, kalau Roh Kudus dipalsukan, salah satunya diajar, ayo tiru, apa. Nah, mati rohani. Kita mati rohani. Nah, biarkan Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ya, bahasa roh sesuai yang diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Semoga kita mati. Ini dulu hanya sampai di Kisah Rasul 2. Hanya untuk orang Israel asli, umat pilihan Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan Tuhan bilang, aku datang untuk mencari domba yang hilang dari Israel. Yesus datang untuk mencari domba yang hilang dari Israel. Nah, tapi bersyukur di Kisah Rasul 10, bangsa kafir juga mendapatkan. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44 sampai 45. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Nah, kalau mau kepenuhan Roh Kudus ya pemberitaan firman dulu. Ya. Kemudian dan semua orang percaya dari golongan bersunat, itu bangsa Israel. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, orang Israel bersunat, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, sejak Kisah Rasul 10, ini pencurahan Roh Kudus untuk bangsa kafir, kita semua. Sejak Kisah Rasul 10, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus untuk bangsa kafir. Nah, kita semuanya. Ini merupakan kasih karunia, kemurahan, anugerah Tuhan kepada bangsa kafir. Merupakan kasih karunia, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kepada bangsa kafir. Nah, ini harus kita manfaatkan kesempatan. Tadinya di loteng Yerusalem, Kisah Rasul 2 hanya untuk bangsa Israel. Tapi mulai Kisah Rasul 10 terbuka untuk bangsa kafir. Ini adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi bangsa kami, bagi kita semuanya. Ya, semoga kita mengerti. Nah, ini. Jadi Yesus harus disalib, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada orang Israel dan juga kepada kita bangsa kami. Sudah dicurahkan. Sejak loteng Yerusalem sudah dicurahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sekarang bagaimana caranya bangsa kafir menerima? Ya, bagaimana caranya kita bisa menerima pencurahan api Roh Kudus? Nah, sama, harus salib. Harus menerima salib. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus pasal 4 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, salib Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada roh kemuliaan, roh Allah atau api Roh Kudus. Roh kemuliaan. Ya, roh Allah, api Roh Kudus ada padamu. Jadi bagaimana caranya bangsa kafir bisa menerima pencurahan api Roh Kudus, roh kemuliaan? Maka bangsa kafir kita harus mengalami penyaliban daging. Kita harus menerima salib atau mengalami penyaliban daging atau mengalami sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Harus. Kalau tidak ada salib, api penghukuman yang ada. Kalau ada salib, api Roh Kudus yang ada. Nah, pilih salah satu, itu pemisahannya. Pintu tirai, itu salib, bicara salib. Nah, di sini pemisahannya. Kalau tidak mau salib, api penghukuman. Kalau mau terima salib, api pencurahan, api Roh Kudus yang ada. Nah, ini sengsara daging karena Yesus. Bentuknya macam-macam. Sengsara daging karena kebenaran. Karena kebenaran firman, karena firman pengajaran yang benar atau kebenaran. Kita seringkali mungkin disingkirkan, dikucilkan karena kebenaran. Di kantor benar, malah dimusuhi. Tidak bisa diajak kompromi dia. Tidak bisa kerjasama. Tidak apa-apa. Kalau tidak benar, kita tidak kerjasama, tidak bisa kerja. Oh, itu bagus. Tapi kalau benar kita tidak bisa kerjasama, itu bahaya. Berarti ada sesuatu di dalam kita. Dalam kebenaran mungkin di kantor benar semua. Lalu kita tidak bisa kerjasama. Loh, itu bahaya kita. Mengerti? Mengerti ya? Nah itu. Hati-hati. Tapi kalau tidak benar kita tidak bisa kerjasama, oh bahagia. Berarti kita sengsara daging karena Yesus. Kita dikucilkan. Tidak apa-apa. Satu waktu Om mendapat perkataan, wah percuma dia, tidak bisa kerjasama dia. Saya periksa diri, tidak bisa kerjasama apa maksudnya? Karena saya sering protes. Uang kok begini, tidak boleh ini. Harus begini, keuangan yang benar begini. Jadi keluarkan dia aja. Tidak bisa kerjasama orangnya ini. Loh, berbahagia. Tidak bisa kerjasama dengan yang salah, bahagia. Tapi kalau tidak bisa kerjasama dengan benar, wah bahaya. Iri, benci. Periksa lo ya. Di asrama, saudara-saudara hidup di rumah. Wah semua benar, ayah ibu benar, kakak benar. Tidak bisa kerjasama. Bahaya kita, koreksi diri. Iri, berarti benci, dan lain-lain. Di asrama juga. Tapi kalau tidak bisa kerjasama dengan yang salah, tidak bisa, aku laporan. Wah bagus, biar hati-hati dia. Baru datang, hati-hati. Bagus, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa kerjasama dengan yang tidak benar, itu bagus. Itu bagus, bisa kerjasama dengan Tuhan. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan yang tidak benar, wah malah lincah kerjasama dengan yang tidak benar. Wah kita tidak pernah bekerja sama dengan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah bekerja sama dengan Tuhan. Nah ini hati-hati. Banyak perkataan-perkataan yang saya terima setelah renungkan firman. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dulu juga. Wah, enggak usah itu, dia hanya maunya lurus saja. Pertama saya juga agak tapi setelah itu, oh iya terima kasih. Ya memang lurus, harus lurus, jalan lurus. Kalau enggak lurus Tuhan enggak lewat. Nah itu benar, lurus harus. Semoga kita bisa mengerti. Jadi saya ketawa, keluarkan aja. Dia enggak bisa kerja sama, saya ketawa. Karena saya protes. Loh masa sudah harga tanda tangan, umpama ini suku mau beli suatu atau bangun gereja ini, sudah tanda tangan semua 50 harganya. Tahu-tahu nanti, naik loh, sudah tanda tangan. Tahu-tahu sudah naik sampai 80. Wah,
Ya saya protes, mana bisa 50 kok jadi 80. Enggak boleh ini. Kan sudah tanda tangan semua ini. Wah, ini enggak bisa kerjasama ini. Keluarkan aja. Nah, senang saya. Saya ketawa saya. Oh ya, baik. Nah itu. Nah ini ya, hati-hati. Jadi kita harus sengsara daging bentuknya karena kebenaran, pengajaran benar. Karena kebenaran. Itu bersama Yesus. Bersama Yesus. Kalau kita sengsara saja, kalau kita kerjasama dengan tidak benar tanpa Yesus. Enak daging, dipuji-puji, kerjasama tidak benar, diam aja. Tidak benar ya sudah. Wah, Yesus tidak ada. Gitu ya, Tuhan tolong kita. Bentuk-bentuknya macam-macam. Sengsara daging karena ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini apalagi hari Sabtu ini untuk kaum muda. Waduh, sudah ada acara, sudah anak-anak sudah seneng yang lain. Nah, saya masih ibadah. Nah, enggak apa-apa. Itu namanya salib. Nah, menerima salib, memikul salib, pintu tirai terobek. Nah, itu saja. Nah, malah ditambah lagi, mungkin berpuasa, sengsara daging tambah berpuasa, doa semalam suntuk. Wah, bagus itu. Semua. Nah, semoga kita bisa mengerti. Atau bentuknya sengsara daging, saja, karena tadi itu, saja, dinista, dihina. Nah, sengsara daging karena dinista, dihina karena nama Yesus, dihina karena Yesus, dinista karena Yesus, boleh, difitnah, tidak salah disalahkan. Nah, jangan melawan. Kalau kita melawan, tirai tidak terobek. Kalau kita tidak melawan, tirai terobek. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Kalau kita melawan ngamuk, tirai terobek. Kalau melawan tirai tidak terobek, bukan api Roh Kudus, api penghukuman nanti. Kita menolak salib. Kita menolak salib. Saja. Semoga kita bisa mengerti. Jangan dendam. Nah, kalau apa diperlakukan tidak adil dan lain, jangan dendam. Tenang saja, serahkan sama Tuhan. Begitu, serahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Nah, ini di asrama juga dan lain-lain. Hati-hati. Ya ada saudaraku, murid Yesus saja ada Yudas. Ada Yudas Iskariot. Apalagi murid di Lempinel sini, cuma gurunya Wijaya. Ya hati-hati. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Ada yang begitu. Ya, mengkhianati teman, ingin membuat teman mungkin. Nah, ini ada di mana-mana itu ada. Nah, enggak usah dendam. Enggak usah dendam. Nah, saya ingat satu waktu saya jemur baju, cuci, sudah kering, saya taruh di ember. Nah, saya mandi ke kamar mandi. Saya taruh di luar. Nanti sore saya setrika, nanti saya amankan taruh. Tiba-tiba keluar dari mandi. Mana emberku ini? Nah, sudah saya cari, tidak ada. Sebentar lagi kelinting-kelinting saya kantor, Ompong panggil. Apa ini? Sudah ada di kantornya Ompong. Apa ini? Loh, saya tidak bisa jawab saya. Tidak bisa jawab. Nah itu memang ada begitu. Saya tidak bisa jawab. Dan tabiat itu saja terus loh. Kalau tidak dicabut. Terus, sampai detik ini dia begitu sama saya. Sampai detik ini sudah sama-sama jadi pendeta, sama tetap. Nah, saya sampai kaget, tidak bisa jawab saya. Loh, ini toh, saya cari-cari ya. Saya mandi, kecuali saya lempar sana, saya di kantor. Sudah, wah ini apa, geletaan itu apa? Apa itu? Ya, terberserakan. Loh, saya taruh di depan pintunya kamar mandi. Saya mandi masih, ya, pulang sudah hilang. Hilang, cari di mana? Kelihatan? Enggak. Tahu-tahu ya itu. 2 jam lagi linding. Sudah dipanggil, dimarahi saya sudah. Nah, itu. Memang begitu. Nah, ayo, itu contoh-contoh. Enggak apa-apa, enggak usah ngelawan. Enggak usah benci dia, dendam, enggak usah. Salam malah baik. Sampai udah sama-sama jadi pendeta pun masih baik. Tenang saja. Nah, itu semoga kita bisa. Ini contoh-contoh, Om ingat-ingat
kasih contoh-contoh begitu. Semoga kita mengerti. Ini jangan terjadi di asrama ya. Nah, itu. Kalau saya cuci baju, ada di jemuran baju yang sudah kering, mesti biar tidak dilipat tapi disingkirkan ke tempat dingin, ke tempat yang tidak kena panas, singkirkan. Sebaliknya kalau saya cuci baju 3 hari jadi kerupuk, karena saya tugas ke Gending, tidak pulang-pulang 3 hari mesti. Ya, Rabu, Kamis, Jumat baru pulang. Jadi ya sudah, jadi kerupuk sudah kering bagaimana? Kering hujan. Ya enggak apa-apa, tetap saya, awas ya, aku balas. Enggak usah, tetap saya. Ini kan tetap. Tidak ada masalah. Mau sengsara daging karena Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah satu bentuknya juga. Rela sengsara daging karena Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Mulai hal yang remeh-remeh, kecil-kecil. Balas. Nanti terus tabiat juga itu. Sampai saudara jadi apa nanti, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pilot, mungkin ada yang jadi tentara. Tidak membalas kejahatan, membalas dengan kebaikan. Itu sudah jadi tabiat. Mulai yang kecil-kecil. Remeh-temeh. Yang remeh-remeh, enggak apa-apa. Ya, Tuhan tolong kita. Dimanapun kaum muda berada. Ini memikul salib. Sehingga difitnah dan maka roh kemuliaan, api Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Api Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Semua itu kuncinya perobekan daging. Itu pemisahan nanti, api penghukuman atau api Roh Kudus. Itu saja, semoga kita. Ayo pilih, robek daging ini. Bentuknya macam-macam. Sengsara daging karena kebenaran. Sengsara daging karena ibadah pelayanan. Karena pengorbanan untuk Tuhan. Apa saja. Saja, tidak balas kejahatan, kita difitnah, tidak memfitnah. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Itu bentuknya salib. Perobekan daging. Maka Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, roh kemuliaan, api Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Semoga kita sampai kita dipenuhkan oleh api Roh Kudus. Seperti loteng Yerusalem, terjadi kepenuhan Roh Kudus, api Roh Kudus menyala-nyala. Tidak mustahil pada malam ini di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di WR Supratman Park Surabaya, di Medan, Suprapto 2 ABC Medan, di depan laptop, di mana, di kamar, di rumah, di ruang tamu, saudara sedang beribadah sungguh-sungguh. Sebab tadi itu Kisah Rasul, setelah pemberitaan firman setelah pemberitaan firman, murid-murid bangsa Israel yang bersunat tercengang. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada mustahil. Amin. Tidak ada mustahil. Selama Tuhan belum angkat kembali Roh Kudus ke surga. Masih ada kesempatan. Nanti kalau Tuhan datang sudah tidak ada pekerjaan Roh Kudus lagi. Sudah berhenti, sudah stop. Ya, nah, sekarang masih ada. Tinggal merindu. Tuhan tunjukkan, ya, tanpa Roh Kudus saya tidak mampu. Tanpa Roh Kudus bangsa kafir hanya menuju penghukuman. Mohon kepada Tuhan. Ya, malam ini juga. Kegunaan api Roh Kudus. Terakhir, kegunaan api Roh Kudus. Ini terutama untuk bangsa kafir. Nomor 1, atau A, Roma 15:16. Roma 15 ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini bangsa kafir. Disucikan. Istilah selalu dibakar api. Karena bangsa kafir ini sehebat apapun, permisi, cuma anjing dan babi. Perlu dibakar. Kalau dibakar berbau harum. Ini kegunaan pertama. Api Roh Kudus menyucikan atau membakar bangsa kafir yang bagaikan anjing dan babi. Permisi. Membakar bangsa kafir bagaikan anjing dan babi sehingga berbau harum di hadapan Tuhan.
Anjing, permisi, ya mulutnya yang bau. Anjing menjilat muntah, bau mulut. Artinya perkataannya sia-sia. Busuk, bau mulut, busuk. Perkataannya sia-sia. Dusta lah, gosip lah, fitnah lah. Jangan begitu kaum muda. Itu tanda tidak ada Roh Kudus, kering. Kalau kita masih dusta, kering. Tidak ada Roh Kudus. Gosip, suka gosip, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Fitnah, tidak boleh. Lebih baik nasihati. Nah, jangan digosipkan. Misalnya dia memang salah begini, ya lebih baik dekati. Nasihati, ya apa kamu tidak salah. Nah, begini, begitu. Nah, dengan tulus. Lebih bagus. Tambah bau. Bau. Bayangkan kalau menyembah mulut bau. Haleluya, apalagi haleluya tambah. Wah. Sampai ke surga bau. Bau busuk. Bau busuk. Tuhan begini nanti. Bau busuk. Ayo dibakar. Menjadi perkataan benar, suci dan baik. Berbau harum. Sampai di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama. Belajar. Saya belajar juga. Ayo. Makin hari makin tua tadi katanya. Nah, itu makin tua sudah tambah 1 tahun umur. Tambah tua. Ayolah tambah harum. Jangan tambah busuk. Nah, so ya, tambah harum kita. Kemudian maaf ya. Babi. Mandi kembali ke kubangan. Bau badan. Nah ini 2 bau busuk dan bau mulut dan bau badan. Nah ini secara jasmani aja, sebagai banyak obat-obatnya di dunia ini. Memang ini penyakit di dunia. Apalagi masa remaja, masa pancaroba, nah itu seringkali nih kena. Sampai obat-obat, apalagi yang rohani, wah dahsyat. Dahsyat, betul-betul dahsyat. Aku bau badan. Artinya perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Najis, kotor itu semua, bau. Nah, kalau dibakar oleh api Roh Kudus akan menjadi berbau harum. Yaitu perbuatan-perbuatan benar, suci dan baik. Berbau harum sampai kehadirat Tuhan. Sampai juga kepada sesama, berbau harum. Semuanya. Nah, juga tabiat daging, busuk, bangsa kafir. Tabiat daging. Busuk sekali. Nah, itu tadi itu. Iri, benci, tahu-tahu. Tabiat daging busuk. Nah, kalau ada tabiat iri, benci dan lain, tidak bisa taat. Gitu. Ingin, tidak bisa taat. Dibakar tabiat daging. Nah, sehingga berbau harum. Itulah bisa taat, dengar-dengar. Tabiat Yesus, tabiat taat, dengar-dengar. Bau harum. Semoga kita bisa mengerti tabiat anjing babi yang tidak taat itu bau, berbuat dosa, kata-katanya tidak sesuai firman, tidak taat. Tabiat anjing babi yang tidak taat dibakar menjadi taat, dengar-dengar, berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga mulai bagaimana tahu berbau harum? Sehingga kita dipakai untuk membawa bau harum, menjadi saksi. Kita dipakai membawa bau harum Kristus, menjadi saksi Kristus. Lewat kabar baik, penginjilan. Nah, banyak teman-teman yang belum percaya Yesus, ayo kasih bau harum. Jangan kasih bau busuk. Ya, kita mau ajak ibadah, mau ngajak percaya Yesus. Mau datang, hoi, hai, lari semua. Bau mulut, bau badan, lari. Kamu sendiri gitu kok, suruh percaya Yesus, sama aja. Nah, tapi kalau berbau harum, dia bisa ikut. Dan lewat kabar mempelai. Banyak orang Kristen yang sudah puas dengan baptisan air, percaya bertobat, baptis air, diberkati, sudah tidak tahu padahal mau kemana dia. Nah, ini kita kabar mempelai. Untuk membawa orang selamat bisa disempurnakan menjadi mempelai Tuhan. Tadi membawa orang berdosa supaya diselamatkan. Entah orang tua, entah kakak, adik, entah teman. Ayo, yang masih berdosa di luar Yesus bisa diselamatkan.
kabar baik. Tapi juga kabar mempelai. Kabar mempelai. Nah ini, yang sudah selamat bisa disempurnakan menjadi mempelai Tuhan. Lewat kabar mempelai pedang firman, diperkenalkan pada pedang firman. Nah ini. Jadi juga bau harum lewat kuasa Tuhan yang sudah menolong kita. Mungkin kecil di mata kita, tapi harus disaksikan. Kecil jadi besar. Om selalu ingat tangga. Nah, bersaksi naik tangga 1. Nanti dapat kesempatan naik tangga 2. Kesempatan disaksikan lagi bertambah. Tapi kalau kita ditolong Tuhan tidak bersaksi, turun. Tetap turun, habis. Tidak pernah saksi lagi. Tidak ada kesempatan saksi lagi. Saksi. Karena kuasa Tuhan yang sudah menolong kita. Mungkin, waduh saya sakit disembuhkan. Mungkin menguatkan kita, saya sudah putus asa dikuatkan. Apa saja. Nah, ini kesaksian. Bau harum. Amin, saudara. Nah, ini bukti bahwa kita bukan anjing babi lagi. Tapi sudah berbau harum di hadapan Tuhan. Saksi, ruang saksi, belajar di sini saksi dulu. Nah, kalau bisa sudah bersaksi, nanti di luar bisa bersaksi. Ya, bisa bersaksi. Nah, semoga kita bisa mengerti. Oh, Roh Kudus menolong. Satu waktu saya sampai kaget. Kami dulu rombongan beberapa orang guru sekolah minggu ikut pelatihan, ya, cara membuat dulu tahun 80-an, ya, di Malang ini, ya, cara apa itu, pokoknya teknisnya sekolah minggu bagaimana itu. Lalu pulang lewat daerah yang hebat ini, daerah di luar Tuhan yang hebat, yang keras, garis keras. Di mobil umum. Cerita, ada orang tanya mulanya, begini, wah saya seperti berkhotbah. Masih kecil, 20-an mungkin umur. Ngomong, padahal semua orang yang Kristen cuma kita 4 orang. Ngomong sampai lupa tuh. Ngomong ya, itu bersaksi sepanjang jalan. 2 jam kira-kira, 2 jam lah, kira 1 jam, 2 jam ya. Berkelok-kelok, ngomong terus. Wah, sampai di tempat saya baru, wih, untung ya tadi enggak dihajar. Ya. Bersaksi, diberi kekuatan sama Tuhan. Bisa bersaksi. Ayo sekarang belajar di sini dulu. Bersaksi apa yang Tuhan tolong, apa ayo bersaksi. Apa penyucian tadi, kabar mempelai, bau harum semuanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, itu bersaksi. Kemudian B, jadi taat. Anjing babi ini dibakar sampai berbauan, itu taat seperti Yesus taat sampai mati, itu berbau harum. Taat dengar-dengaran. Nah, itu sudah hilang, anjing babinya hilang, baunya hilang tuh. Sampai kita taat dengar-dengar. Sampai daging tak bersuara. Ya, itu betul-betul sudah hilang baunya. Bau mulut, bau badan, semua hilang. Sudah hilang semua. Nah, kita taat dengar-dengar. Kemudian B, Roma 12:11. Setia berkobar. Roma 12 ayat 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini saja. Jadi setia, Roh Kudus, api Roh Kudus membuat kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Nah, apalagi di masa muda ini, ayo setia berkobar. Sekolah yang baik, kerja yang baik, tapi ibadah juga yang setia berkobar. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini kalau AB digabung, taat setia, itu kunci Daud. Taat, kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, diurapi api Roh Kudus, kita menjadi taat, tidak bau lagi, harum, taat, setia. Taat dan setia ini kita dipercayakan kunci Daud. Kemurahan kebaikan Tuhan, itu Roh Kudus bagi bangsa kafir. Kunci Daud itu sama dengan kemurahan kebajikan Tuhan. Nah, itu Roh Kudus tadi itu. Mestinya Roh Kudus untuk bangsa Israel. Tapi di Kisah Rasul 2, di Kisah Rasul 10, Roh Kudus untuk bangsa kafir. Oh, ini kasih karunia, kemurahan kebaikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Kunci Daud bagi kita semua. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 7, ayat 8. Ya, Wahyu 3
ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firman, taat, dan kau tidak menyangkal namaku, setia. Nah, ini yang penting kau muda. Bukti kita diurapi Roh Kudus, dipenuhi api Roh Kudus, diurapi api Roh Kudus. Ayo taat, bau harum, setia. Taat setia, kita dipercayakan kunci Daud. Kemurahan kebajikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Membuka pintu-pintu bagi kita. Aku akan membukakan pintu. Membuka pintu bagi kita. Yang tidak berdaya, kekuatanmu tak seberapa. Membuka pintu-pintu bagi kita yang tidak berdaya. Yang kecil tak berdaya. Dibukakan pintu-pintu oleh Tuhan. Kunci Daud. Nah, ini kekuatan Roh Kudus. Kita mesti yang tidak mungkin, tidak bisa. Roh Kudus bisa. Pintu apa? Daud, pemeliharaan secara ajaib. Pintu pemeliharaan Tuhan secara ajaib, secara kelimpahan. Kita mengucap syukur. Nah, Daud dipelihara, sampai pun dikejar Saul, mau dibunuh Saul tetap terpelihara. Sampai lari ke hutan kemana tetap terpelihara oleh Tuhan. Secara ajaib, secara kelimpahan, mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada dibilang Daud kelaparan sudah, pingsan dia di hutan. Tidak ada, kelimpahan. Tetap kelimpahan. Nah, kita juga, ayo Tuhan tolong kita. Pintu pemeliharaan, sekalipun kita tak berdaya. Pintu masa depan, pintu kemenangan. Daud lawan Goliat, pintu kemenangan. Menyelesaikan semua masalah. Roh Kudus mampu menyelesaikan masalah. Itu kemurahan kebaikan Tuhan. Dalam bentuk Roh Kudus pada malam ini. Api Roh Kudus. Mampu memelihara, mampu memberi kemenangan, menyelesaikan semua masalah. Mampu memberi masa depan yang berhasil indah. Daud hanya gembala 2-3 ekor domba kata kakaknya. Bisa jadi raja. Tidak ada yang mustahil. Bisa jadi raja. Tidak ada yang mustahil. Ya, pintu masa depan berhasil indah. Tapi juga pintu pengangkatan. Kalau ada jatuh, Daud jatuh dengan Betseba. Tapi dia minta ampun, diangkat kembali, dipulihkan. Nah, ini khusus kaum muda. Kita semua ada kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Bagaikan bejana yang rusak, hancur. Masih ada pemulihan dari Tuhan. Ayo kembali. Asal kembali mau terima salib malam ini. Robek daging semuanya. Saga sengsara daging karena itu. Maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Kemurahan kebaikan Tuhan. Taat setia. Roh Kudus membuat kita taat, kembali taat, kembali setia. Sudah ada pemulihan dari Tuhan. Makanya selalu. Ayo yang sudah melayani. Mau kembali pelayanan, ambil formulir aja. Isi. Sudah. Kembalilah. Gampang saja. Yang penting taat setia. Dipulihkan, diangkat oleh Tuhan. Saya tidak berani, tidak boleh. Biar Tuhan yang angkat. Memulihkan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu pintu-pintu. Saja Tuhan tolong dibukakan oleh Tuhan semuanya. Kemudian C, saja 2 Raja-Raja 2:11 terakhir. Kegunaan api Roh Kudus. 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi api Roh Kudus menaikkan Elia ke surga. Nah, sekarang juga menaikkan kita ke surga. Artinya menyucikan, mengubahkan kehidupan kita. Mujizat, pembaharuan. Api Roh Kudus ini sanggup membarui, mengangkat ke surga itu membaharui, membuka pintu surga ya. Mengangkat ke surga, membuka pintu surga begitu. Yaitu membaharui kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Belajar dari Elia. Apa yang dibaharui? Membuat dia tak bisa terangkat. Apa itu? Yang dibaharui. Satu sifat Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ayat 3 dan 4 boleh? 3 dulu. Ya. Maka takutlah ia. Ya. 2 boleh? 2. Ya.
lebih lengkap. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, maka takutlah ia bangkit berdiri dan pergi, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik dari nenekmu. Ini tabiat Elia. Nabi yang hebat. Baru menyembelih nabi-nabi palsu. Menang. Tapi dia sendiri putus asa. Kecewa, putus asa. Ini tabiat yang harus dibaharui. Kaum muda banyak di sini. Banyak bangga dengan suatu, akhirnya kecewa, putus asa. Nah, tidak boleh. Saja, ini bangga tidak boleh, kecewa, putus asa tidak boleh. Tidak terangkat. Tidak terangkat, ketinggalan saat Yesus. Harus dirubah menjadi kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Saja, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Saja, tetapi tetap pegang teguh. Nah, ini menghadapi Isabel, ajaran palsu. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Nah, tidak bimbang terhadap ajaran tidak bimbang, tetap pegang teguh ajaran benar. Tidak mau diombang-ambingkan ajaran palsu, gosip. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Tidak mau diombang-ambingkan oleh ajaran palsu, gosip, dan lain sebagainya. Ajaran Isabel, wanita boleh mengajar laki-laki. Nah, itu ajaran Isabel. Hati-hati. Wanita berkuasa. Menjadi kepala dari laki-laki. Yesus tidak bisa jadi kepala. Ayo kuat. Dimanapun jangan mau. Nah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kalah. Ayo kuat, teguh. Nah, dalam ibadah tetap tidak kecewa, tetap setia dalam ibadah pelayan sampai Tuhan datang. Nah, jangan kalah, jangan putus asa. Lalu menghadapi pencobaan, nah, yang mustahil mungkin kesehatan, mungkin apa, sekolah, aduh kok gini jangan putus asa, tetap percaya, berharap Tuhan. Menghadapi pencobaan apapun, menghadapi kemustahilan apapun. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Ya, ayo kuat teguh hati. Tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kuasa Roh Kudus, tangan Tuhan yang mampu menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya, kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna. Seperti dia. Layak menyambut kedatangannya. Kedua kali di awan permai. Masuk Firdaus. Masuk Yerusalem baru. Perhatikan. Menjadi tiang penopang di Yerusalem baru. Pintu surga terbuka. Wahyu 3:12 terakhir. Nah, tadi kunci Daud membuka pintu di dunia. Tapi itu ayat 7 dan ayat 8 tadi. Membuka pintu masa depan dan Daud. Tapi di ayat 12, ini kelanjutannya tadi. Ya, dia membuka pintu surga. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, tiang penopang di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, namaku yang baru. Kita di Yerusalem baru selama-lamanya. Ayo, butuh Roh Kudus, bangsa kafir. Kalau enggak cuma bau, bangsa kafir ini enggak setia, cuma putus asa, kecewa, bangga, hancur. Nah, tapi ada Roh Kudus, ayo kita akan dibaharui oleh Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan Tuhan, ayo minta Roh Kudus malam ini. Dimanapun kau muda berada, Tuhan akan tolong kita semuanya. Mujizat pasti terjadi di tengah kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada masing-masing. Haleluya. Gunakan waktu sedikit, kita berdoa. Khusus mohon kuasa Roh Kudus malam ini di tengah kita. Yang tidak penting jangan keluar. Ya. Ayo Roh Kudus
Tuhan tolong kita semua. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari. Ada yang putus asa, kecewa, ada yang bangga. Ayo semua serahkan pada Tuhan. Biar Roh Kudus yang tolong kita semua. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. 270. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Buka hati, buka suara sungguh-sungguh. Pemain musik juga nyanyi. Buka hati, buka suara. Kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Semua buka hati, buka suara. Kalau kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tutup mata, tundukkan kepala, tunjukkan apa yang harus dibakar malam ini. Haleluya. Haleluya. Daud yang hebat jatuh. Apalagi kita perlu dibakar. Semua tutup mata. Jangan ikut-ikut. Satu orang aja butuh. Saya butuh api Roh Kudus. Bakar saya tuh. Maju ke depan berlutut. Jangan tutup tempat. Jangan tutup jalan. Di sini, di Surabaya, di Medan. Di depan laptop semuanya. Haleluya. Ada Roh Kudus di tengah kita. Dimanapun kita berada, sama. Dalam pemberitaan firman ada Roh Kudus. Ayo kita yang merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Ada Roh Kudus. Jangan gengsi, jangan ikut-ikut. Masih ada tempat, silakan. Di sini, di Surabaya, di Medan, silakan. Haleluya, haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa. Bukan hanya di loteng Yerusalem. Oh saat ini dimanapun bangsa kafir berada.
Tuhan curahkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Oh, ya laka. Ya lawasa, ya laka, ya laka. Ya laka, bakar kami. Bakar bangsa kami. Oh, haleluya. Ya laka. Ya laka, ya lawasa, ya laka. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah. Penuhi kami Roh Kudus, haleluya. Bakar kami Roh Kudus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka, 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 ya lawaka. Jamah kami, jamah Roh Kudus, bakar kami Roh Kudus, haleluya. Haleluya, 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 ya laka, ya laka, dimanapun kami berada, oh, ya laka, 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 haleluya, kuat teguh hati semua, kuat teguh hati, haleluya, oh, haleluya. Ya laka, 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 ya laka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Jamah Roh Kudus, penuhi kami, oh haleluya, ya laka. Ubahkan kami, ubahkan kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus, ya laka, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, bakar kami semua, baharui kami semua, dimanapun kami berada. Kami tak mau berbuat dosa lagi Tuhan, kami mau kuat teguh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau gagal lagi Tuhan. Kami tidak mau jatuh lagi, hancur lagi Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus jamah kami semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada dua tangan Tuhan yang diulurkan. Butuh apa malam ini? Angkat dua tangan, pelan-pelan secara pribadi. Ngomong dengan Tuhan. Serahkan kepada Dia, dimanapun kita berada. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Yesus, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya lawasa, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Yesus, kuatkan teguhkan kami menghadapi apapun Tuhan. Kami tetap bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, mujizat pasti terjadi. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus sudah memberi kekuatan baru kepada kami. Menjadi manusia baru juga Tuhan. Bukan lagi anjing babi yang bau busuk. Kami mau berbau harum Tuhan. Taat setiap pintu-pintu akan terbuka bagi kami semua. Kuat teguh hati, pintu surga pun terbuka bagi kami. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda di sini WN4 Surabaya Suprapto, 2BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Merasa jamahan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membukakan pintu-pintu bagi kami Tuhan, sampai pintu surga terbuka. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Setiap kami ibadah Engkau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kaum muda setia berkobar dalam ibadah pelayanan pada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, kaum muda yang bekerja berkati semua pergumulan dalam pekerjaan, kesulitan, dan tolong semua berkati dengan berkat-berkat dari surga semuanya. Umum juga yang mendengar berkati semua. Buka firman, buka jalan. Utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Mujizat pasti terjadi. Mencari pekerjaan, tolong mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi, menghadapi UTS hari-hari, skripsi, tesis, desertasi, apapun juga Tuhan, kenaikan kelas, tolong semua, kelulusan-kelulusan, tolong semua, nilai-nilai yang merosot, tolong semua, angkat semua Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Oh, berikan pergaulan yang baik Tuhan, dalam kebenaran, kesucian, berikan perjodohan terbaik satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan, tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong pakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami teringat orang tua kami dimanapun berada, Engkau jamah semua Tuhan, kami serahkan. Selamatkan mereka juga, berkati mereka, kami belum bisa balas apa-apa Tuhan, balaskan berkat mereka semua. Dengan berkat-berkat dari surga Tuhan. Gembala-gembala di daerah, kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan, balaskan berkat, pakai dalam pengajaran benar Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa di sana. Terima kasih, syukur kepadamu. Banyak permohonan kami, Tuhan yang tahu semua. Biarlah Roh Kudus menjamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini untuk Papua sudah ya? Pemuda belum ya? Untuk Jayapura ya malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. 42 suplemen. Mari segera. Haleluya. Kau penolongku, Kau penghibur, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidup dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku berpimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya
ku dipulihkan. Besok pagi kebaktian umum ibadah raya di sini jam 7 kurang 10 pagi. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Kemudian di Surabaya 11 kurang sedikit, ya gunakan hari libur. Tuhan memberikan nilai tambah semua pada kita. Dan di Medan jam 19.15 di Royal Room Hotel Danau Toba Internasional. Ya, gunakan hari libur juga, malam hari Tuhan tambahkan juga nilai tambah. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Juga ya kita berdoa buat Evelyn mengikuti lomba bahasa Inggris dan IPA dari Dr. Rudi Ponorogo. Sudah dipanggil Tuhan Ibu Dame Fitria di Jakarta. Ya, tadi sempat saya mendoakan terakhir dengan telepon, ya Tuhan tolong ya. Doa yang juga adik Bill Tampu Bolon di Medan yang baru operasi di rumah sakit apa itu lupa. Ya di rumah sakit ya, mungkin belum pulang. Ya kita doakan Tuhan menolong dia juga. Doa yang berulang tahun tanggal 6 sampai 13 Oktober, Bapak Andi Hartanto hari ini, 6 Oktober, Ibu Hana Kristantin hari ini, Monika Kristi hari ini, Rina Sihite hari ini, Amon Mandacan hari ini, 6 Oktober. Bapak Yosip Sayoko besok 7, Delvane Grasetia Rosevelin 8, Octavianus Yohanes Samuel Gaino Surabaya 8, Okta Triananto Hermawan Putra 9, Ibu Dwi Margareta Kristiana, Ibu Yuda Kusuma ya 9, Farel Riki Karet Jakarta 9, Ibu Lestari Tania, Ibu On Kingyo, mamanya Agun Surabaya 9 Oktober, Zeresi Dilian Duista 10, Yoselina Kris Wijayanti 10, Vina Oktavia Winata 10, Ibu Damaris Wiwi Hindrawati, Ibu Stefanus Arianto, Surabaya 10 Oktober, Ibu Ratna, Ibu Honglai, Surabaya 10, Hareta Oktavian, Ibu Hareta Oktaviani 12, Willis Untari 13, Sela Evila 13. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Tuhan menolong kita semua. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit, Bill yang baru operasi di Malang, Engkau jamah juga Tuhan, pulihkan supaya kembali beribadah melayani Tuhan, kembali sekolah dengan baik. Juga Fani di Surabaya, Engkau jamah juga Tuhan, biar mujizat Tuhan menolong dia. Roh Kudus tolong keduanya, Engkau tolong kami semua, beri kesehatan, kekuatan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih juga yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang akan mengikuti lomba, Evelyn berikan hikmat, akal budi dari surga, pertolongan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan juga. Terima kasih. Terima kasih. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih keluarga Ibu Dame Fitria Munte almarhumah, Tuhan beri kekuatan ekstra dari surga. Kuat di dalam Tuhan, tetap dihiburkan di dalam Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Ibunya juga Ibu Kartini Manurung, Engkau jamah kiranya beri kekuatan ekstra dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong semua. Yang Tuhan yang berulang tahun, semuanya Engkau jamah semuanya Tuhan. Semuanya Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur Tuhan berkati di sini di Surabaya, Medan semua Engkau berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, baik di sini Surabaya, Medan semua, lindungi sertai dengan darah-Mu, mohon pelukan tangan-Mu. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat, sehat,
Kembalikan besok pagi di sini setia kepadamu. Besok siang di Surabaya setia kepadamu. Di besok malam di Medan setia kepadamu. Membawa jiwa-jiwa bersaksi. Membawa jiwa datang. Buka firman. Buka jalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih syukur kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. 5 detik, 10 detik. Ayo mohon tangan Roh Kudus memegang kita. Supaya tidak lagi anjing babi yang bau, tapi berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bisa berbau harum Tuhan. Haleluya. Dan pintu-pintu akan terbuka bagi kami semua Tuhan. Mujizat-mujizat akan terjadi Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.